Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan motor Vario KZR yang dimana si pemilik motor ini minta naik spek. Buset dah, head stroke up dinaikin ya guys ya. Headnya mau dibikin 4 klep dan strokannya mau dibikin 64 mili. Wah, ora sepele pokoknya mah. Mau lihat nggak prosesnya? Yuk, mau nggak? Simak videonya sampai habis, jangan di skip dan dilarang ketawa. Oke guys, di sini mari kita lakukan pencopotan bodi-bodinya secara keseluruhan ya guys ya, untuk dilakukan pemisahan antara rangka dan permesinannya agar mempermudah pembongkaran permesinannya. Nah sekarang nih kita buang dulu rangkanya kemana ge, uset. Dan nah ya dah cakep di sana ya guys ya. Dan ini dia gambar permesinannya setelah sudah terpisah dari rangkanya ya dadi. Selanjutnya mari kita bongkar perinjeksiannya secara keseluruhan dan mari kita lihat keburikannya sama-sama. Untuk kondisi throttle bodinya ini, Doi sudah menggunakan RX7 Racing ukuran 32 mili dan kondisinya masih aman sentosa ya guys. Begitupun juga dengan intake-nya. Terus injektornya ini sudah menggunakan RX7 Racing yang ukuran 170 cc dan kondisinya masih aman. Dan untuk TPS-nya di sini masih menggunakan yang standar ya guys ya. Overall injeksinya ini aman sentosa nih besti. Setelah itu mari kita lakukan pembongkaran pada permesinannya dan mari kita lihat kondisinya sama-sama. Nah jadi ini dia penampakan head yang sudah kita lakukan pencopotan dari permesinannya. Dan untuk headnya Doi sudah menggunakan Vario 150 yang dimana klepnya ini juga udah menggunakan 2923 dan kondisinya juga masih aman ya guys. Dan juga udah dilakukan porting polish sebelumnya, jadi kurang lebih seperti ini tuh untuk penampakannya ya guys. Dan untuk bloknya Doi sudah menggunakan RX7 Racing ukuran 62 mili, kondisinya aman sentosa nih besti. Dan headnya nanti akan kita lakukan pergantian menggunakan RX7 Racing yang 4 klep dan akan kita lakukan porting polish lagi ya besti. Jadi langsung saja buat mari kita lakukan pemortingan pada bagian headnya di lubang in dan X nya untuk meningkatkan asupan bahan bakar pada motor ini. Dan ini dia gambar ketika headnya sudah dilakukan pemortingan ya guys ya. Nggak terlalu kelihatan guys, udah dirakit sih soalnya ya guys ya. Kurang lebih seperti itu. Pokoknya mah Josking Jospar guys, percaya aja udah. Ini posisinya kruk asnya sudah dilakukan penyetrukan ya guys ya. Hampura guys, gue ketinggalan ngeteknya guys. Ngeteknya tuh pas. Lagi ngelas big end-nya guys. Kurang lebih seperti itu. Pokoknya mau udah terima rapi lah pokoknya. Lu lihat aja udah pede banget itu mah. Mau lihat hasilnya nggak big pen setelah dilas? Start dulu. Kita las dulu bagian jalur olinya ya guys ya. Jangan lupa pokoknya mah. Terus kita ratakan dulu nih, kita finishing bagian krukas-krukasnya supaya lebih rapi ya guys ya. Bisa lu lihat tuh ya tuh. Bekas pengelasannya tuh bisa hilang karena harus kita finishing dulu. Karena ini John Garage tidak hanya fungsi yang kita pikirkan tapi looks juga kita pikirkan. Dan langsung saja kita lakukan pemasangan pada si bearingnya ini ya guys. Dan selanjutnya kita perlu centering dulu nih si krukasnya. Dan ini belum center ya guys ya. Langsung saja kita lakukan penyenteran pada si kruk asnya ini. Dan sekarang bisa terlihat bahwasanya udah presisi ya guys ya. Ya mendrip dikit mah wajar ya guys ya, namanya manusia. Dan ini dia hasil dari kruk as yang sudah di stroke up ke 64 mili. Dan sudah dilakukan penyenteran. Anjay rapi banget ya guys ya. Jos geng Jospar. Sekarang kita balik lagi, kita lihat garapan dari Vario KZR 4 klep ya guys ya. Nah, kita mulai dari permesinannya dulu guys. Dan di sini sudah ada headnya ya guys ya. Kita pakai head RX7 Racing yang 4 klep. Nah, terus ini juga sudah dilakukan porting ya guys ya kemarin, cuman kita nggak ke-shoot ya guys ya, mohon maaf banget. Dan ini dia hasilnya. Dan untuk headnya ini sudah dapat klep, sudah dapat pair klep dan pelatuk. Kurang lebih seperti ini guys. Dan untuk crankcase-nya di sini sudah juga kita lakukan vapor blasting sehingga crankcase-nya itu sudah glowing ya guys ya, udah nggak burik-burik lagi. Dan untuk si krukasnya ini juga sudah kita lakukan stroke up langkah 66. Jadi penampakannya seperti ini guys. Jadi bagi kalian yang pengen lihat fullnya itu bisa langsung cek aja ke YouTube kita guys, Jok Latte. Sekarang kita udah mulai memasuki atau pemasangan pada permesinannya. Jadi untuk bloknya ini di sini masih menggunakan yang lama ya guys ya, RX7 ukuran 62. Nah, jadi kurang lebih seperti ini guys untuk
banda-banda yang lamanya ya guys ya. Nah ini kondisi head lamanya. Sebenarnya untuk headnya ini nggak ada masalah ya guys ya, cuma karena emang si pemilik motor itu minta di upgrade menjadi 4 klep. Dan untuk nokennya di sini sudah menggunakan dari noken RX7 Racing, tipenya tuh T1 ya guys. Terus di sini kita lihat untuk pelatuknya masih menggunakan yang standar guys, air clapnya dan tonjokan ketangnya juga di sini masih menggunakan yang standar. Dan untuk total bodinya di sini sudah menggunakan dari RX7 Racing, ukurannya 32 ya guys, dan kondisinya itu masih aman. Tapi bakal ganti nggak bang? Bakal ganti ya. Nah jadi itu guys, untuk throttle bodinya nantinya bakal kita lakukan pergantian. Cuma kita belum tahu nih gantinya ke yang mana. Jadi nanti bakal kita lakukan previewan aja untuk banda-banda yang barunya aja guys. Dan ini untuk persipitiannya. Nah, jadi kemungkinan untuk persipitan kita nggak ada melakukan pergantian ya guys ya. Jadi masih menggunakan yang lamanya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Stay tune terus saja untuk garapan dari Vario KZR 4 klep ini guys. Oke guys, jadi untuk noken asnya di sini kita menggunakan yang kopian dari sini ya guys ya. Kita lakukan pengcustoman pada kopi nokennya. Kurang lebih seperti ini guys untuk noken as yang kita gunakan di Vario KZR 4 klep ini guys. Ini hasilnya juga sudah kelihatan ya guys ya, sudah rapi dan sudah presisi. Sekarang kita balik lagi ke garapan Vario KZR 4 klepnya ini ya guys. Jadi kemarin setelah kita mau melakukan pemasangan pada pistonnya itu, ternyata kita lebih menyarankan untuk mengganti si pistonnya itu biar lebih aman ya guys ya, biar lebih safety. Nah jadi untuk pistonnya di sini kita lakukan pergantian menggunakan piston dari BRT guys. Ini tuh ukurannya sama guys, ukuran 62 mm. Cuma kita ganti aja guys, pakai menggunakan yang BRT. Jadi sebenarnya untuk piston yang kemarin itu sebenarnya nggak masalah guys, cuma kita lebih menyarankan dan biar aman aja guys. Jadi kita lakukan pergantian menggunakan piston BRT. Oke guys, jadi kurang lebih seperti itu. Kita lihat proses-proses selanjutnya ya guys ya. Stay tune terus guys. Nah oke guys, jadi untuk si pistonnya ini sekarang kita akan melakukan penyesuaian ya guys ya. Dengan cara apa? Dengan cara dibubut. Nah karena kalau yang ini kan masih polosan nih, jadi kita lakukan penyesuaian pada si pistonnya ini. Jadi sebenarnya untuk pistonnya itu yang lama itu masih nggak apa-apa ya dia, masih aman aja ya. Cuman ini biar lebih aman aja kita ganti menggunakan BRT. Ini yang lama nih. Iya, ini yang lama nih. Nah ini dia kondisi piston lamanya ya guys ya. Ya masih aman lah. Nah iya, bedanya cuman kita di merek aja guys. Yang lama menggunakan RX7 dan yang baru kita menggunakan dari BRT ya guys ya. Untuk ukurannya masih sama. Oke guys, jadi kurang lebih seperti ini guys untuk proses penyesuaiannya. Jadi kita bakal skip ini ya guys ya untuk prosesnya. Jadi nanti bakal kita kasih lihat untuk hasil jadi dari penyesuaian si pistonnya ini guys. Oke, jadi stay tune terus. Thank you. Nah sekarang untuk bagian head dan bloknya ini sudah dilakukan pemasangan ya guys ya. Nah untuk bloknya akhirnya kita gunakan blok BRT ukuran 62 mili ya guys ya. Tentunya sudah dilakukan penyesuaian sedemikian rupa nih guys, tuh ya bloknya ya. Begitupun juga dengan pistonnya sudah kita lakukan penyesuaian. Tadi kan udah gua review gitu ya yang pistonnya. Terus untuk packingnya juga kita gunakan GF Racing. Akhirnya kita gunakan yang 3 mili ya guys. Oke, nah untuk headnya di sini digunakan RX7 Racing yang 22194 klep nih besti. Ownernya bawa sendiri ya guys ya. Nah nokennya ini kita lakukan pengcustoman sendiri guys by Johan Garage ya guys ya. Nah karena dilakukan pengcustoman sendiri maka dibutuhkan yang namanya pendialan ya guys, untuk menyesuaikan angka-angkanya supaya spek motor ini jadi lebih maksimal nih besti. Nih bocah SMA belajar ya Dadi. Yoi. Terus untuk banda-bandanya ini masih menggunakan yang RX7 semua ya, yang di di headnya yang kita ganti cuma si nokennya aja. Kurang lebih seperti itu ya Dadi. Oke, nah crankcase-nya juga sudah kita lakukan pemvaporan biar glowing seadanya ya Dadi. Kayak muka gua. Oke,
Stay tune aja nanti ketika sudah dilakukan pemasangan. Mantap. Oke, sekarang kita balik lagi untuk melihat garapan dari Vario KZR yang sudah kita lakukan stroke up dan upgrade pada headnya ya guys ya. Jadi untuk permesinannya di sini sudah dilakukan pemasangan dan sudah naik juga ke rangka motornya. Dan kali ini kita digarap dengan Dr. Hilman ya guys ya, yang biasa kalian lihat itu sedang porting-porting. Dan kali ini dia gantiin Dr. Ipang buat ngegarap si Vario KZR ini. Oke, jadi karena permesinan sudah terpasang, jadi kita hanya mereview sekilas-sekilas saja guys. Untuk kemarin tuh terakhir, kalau nggak salah terakhir proses dial ya guys ya, dari throttle body ini. Untuk throttle body di sini kita masih mempercayai dari RX7 Racing, ukurannya 32 ya guys ya. Tuh. Terus kemudian juga untuk TPS-nya kita ganti juga nih guys, menggunakan BRT guys. Kita masih mempercayai RX7 Racing yang 200 cc. Oke guys, selanjutnya kita akan melakukan test drive terlebih dahulu ya guys ya. Setelah kita melakukan pemasangan pada motornya ini guys. Pelan-pelan aja man. Oke guys, sekarang kita jalan-jalan sore terlebih dahulu ya guys ya. Sekalian nyobain motornya ini guys. Jadi untuk motornya ini sudah menggunakan yang 4 klep ya guys ya. Berarti cc-nya berapa man? Hah? Hah? Enak man. Pakai nasi enak enggak? Suaranya enak juga ini. Udah jauh-jauh. Berarti habis ini kita masuk dyno ya? Asik, 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 asik. Oke guys, jadi kurang lebih seperti itu guys untuk test drive kali ini guys. Cindo guys. Oke, selanjutnya setelah test drive kita akan melakukan remap dyno guys.
Pak AFR. Pas sudah dilepas dapat segini. Berarti finalnya didapat 26,2 ya. Pas pakai pipa yang lepas, pipa yang di seberang knalpot. Oke guys, untuk total bore up-nya dipikir sendiri ya guys ya. Gue nggak dikasih bonnya jadi gue nggak bisa bilang ya kira-kira aja lah. Paling 100 juta. Ya, oke, mau dibuatin konten apa ke depannya? Komen di bawah ya. Jangan lupa like, komen, dan share. Dan juga subscribe dan nyalakan loncengnya supaya lo pada tahu pas gue lagi upload video Jos Ngeng Jospar gue. Nggak lo klik loncengnya, gua kedik lo. Thanks for watching dan salam Jos Ngeng Jospar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.